Shalom semuanya, selamat malam, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu memelihara hidup kita, mengasihi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia Tuhan yang selalu ada dimanapun dan apapun juga persoalan yang kita hadapi. Dan kembali saya menemani saudara semua dalam renungan malam. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar masih dalam kitab Yesaya dan masih dalam tema-tema agar kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan semangat, sehingga melalui semangat hidup kita orang lain diberkati dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pada malam hari ini kita sudah sampai di hari Kamis 11 April 2024. Waktu berjalan begitu cepat dan saya berharap Bapak Ibu merasakan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Mari kita sama-sama baca ayat hafalan ini, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentunya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan dalam pasal 50 ini adalah bagian dari nubuatan mengenai Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang di dalam ayat ini dikatakan dia memiliki hati seorang murid. Dan kalau kita membaca ayat ini, para teolog berpendapat ini adalah bagian yang ketiga dari 4 servant songs atau nyanyian-nyanyian hamba-hamba Tuhan. Nanti kita bisa melihat dalam pasal 42, 49, 52 ada hal yang memiliki kemiripan mengenai hal ini, bagaimana Mesias nanti akan menjadi seperti apa. Dan dalam ayat ini Tuhan Yesus dinyatakan, Mesias dinyatakan akan memiliki hati atau lidah seorang murid yang memberikan semangat yang baru kepada yang letih lesu. Dan kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil, terutama dalam kitab Yohanes banyak menulis sekali bagaimana Tuhan Yesus taat seperti seorang murid yang taat kepada gurunya. Dan tentunya kita tahu gurunya di sini adalah Bapa di surga sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan Yesus saja, Sang Mesias saja memiliki hati seorang murid. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengerti, mengenal kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidupnya, kehendak Bapa dalam hidupnya, yaitu menjalankan tugas penyelamatan untuk dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita harus belajar seperti Sang Mesias Tuhan Yesus kita. Mari kita belajar untuk memberikan semangat juga kepada orang lain. Jangan gunakan kata-kata kita untuk membuat orang lain down dan patah semangat. Di mana perlu, mari kita gunakan kata-kata kita untuk membangun orang yang sedang dalam kesulitan. Mari gunakan kata-kata kita untuk mendorong orang bangkit dari keterpurukan mereka. Dan tentunya bantu mereka dalam doa. Kalau kita bisa membantu dalam materi, kita bantu. Intinya kita harus seperti Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang memiliki hati seorang murid. Dan di dalam perjanjian baru, orang Kristen itu diidentikan dengan murid Yesus. Saya tidak setuju mengatakan, ada konsep yang mengatakan saudara harus melakukan certain things, sesuatu yang lain untuk bisa menjadi murid. Jangan cukup untuk menjadi orang Kristen. No, Alkitab menyatakan saat saudara lahir baru, terima Yesus, maka sejak saat itu pula saudara adalah seorang murid. Saudara belajar dalam kurikulum dan guru dari atas segala guru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan seorang murid yang Tuhan kehendaki, salah satu karakternya adalah kita memberikan perkataan yang memberikan semangat kepada orang lain, sama seperti yang dikatakan dalam Yesaya 50 ayat yang keempat ini. Sehingga setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan dan mendengar seperti seorang murid, sehingga saat kita kuat, kita akan menguatkan orang lain. Inilah renungan yang kita bisa pelajari pada hari ini yang memotivasi kita. Mari berikan semangat kepada orang lain. Jangan hanya konsentrasi kepada keadaanmu sendiri saja. Lihatlah orang-orang di bawah kita yang mungkin lebih menderita, lebih sulit dari kita,
lebih terpuruk dari kita, apa yang kita bisa lakukan? Daripada kita hanya berdiam diri, mari datang mungkin ke rumah sakit, kunjungi orang-orang di sana dan kuatkan mereka. Lalu berikan mereka kata-kata dorongan dan penyemangat. Sehingga dengan demikian Tuhan juga akan look after permasalahan kita dan kita lupa akan problem kita sehingga kita bangkit. Lalu tanpa kita sadari, kita akan memperoleh solusi dari Tuhan. Wow, luar biasa, alangkah indahnya kalau seluruh umat percaya di dunia ini saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling memberikan semangat satu dengan yang lain daripada saling menjatuhkan. Tentunya dosa harus direbuke, kesalahan harus diperbaiki, kita perlu menegur orang yang salah, tapi secara umum saat orang lain lemah, mari berikan semangat kepada mereka. Mari jadikan channel yang Tuhan pakai untuk memberi semangat kepada orang yang letih, lesu, berbeban berat dalam hidup mereka. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, sehingga sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak di bawah naungan Tuhan. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan baru untuk kembali menjalankan aktivitas kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.